Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Wahyu Jayanti dengan NIM 2401050018 dari Rombel A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat dengan judul Pendidikan yang Memerdekakan Kritik dan Relevansi Gagasan Ki Hajar Dewantara di Abad ke-21. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Atif Nurharini, SPD, MPD. Baik, langsung saja untuk pendahuluannya, pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan perkembangan anak secara bebas, bertanggung jawab, dan sesuai kodratnya. Kurikulum merdeka menjadi wujud konkret gagasan tersebut dengan memberi ruang belajar yang lebih fleksibel dan menempatkan guru sebagai fasilitator. Implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh dan minimnya pelatihan. Fasilitas digital yang terbatas juga menghambat optimalisasi pembelajaran merdeka. Pemanfaatan teknologi perlu bijak agar tidak mengurangi nilai moral dan interaksi. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada satu guru sekolah dasar, yaitu Ibu Ari Astuti di SD Negeri Tanggal. Untuk metodenya, saya menggunakan wawancara secara mendalam dan dokumentasi perangkat ajar. Sumber datanya melalui rekaman wawancara, transkrip, serta dokumen perangkat pembelajaran. Untuk analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pengecekan keabsahan melalui member checking dan triangulasi dokumen. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemaknaan pendidikan yang memerdekakan. Guru memaknai pendidikan yang memerdekakan sebagai proses yang memberi ruang bagi siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Pembelajaran tetap disertai bimbingan moral agar siswa berkembang secara utuh. Pemahaman tersebut selaras dengan gagasan Ki Hajar Dewantara dan paradigma humanistik yang menekankan pengembangan potensi secara menyeluruh. Guru menerapkannya melalui kegiatan belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan refleksi diri. Konsep ini sejalan dengan pandangan Faulover bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan. Peran guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa berpikir kritis, bukan hanya penerima informasi ketika guru sedang menjelaskan materi pada siswa. Yang kedua, penafsiran terhadap semboyan Eng Ngarso Sungtulado Eng Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Guru menafsirkan semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman etika dan profesionalisme dalam mengajar. Eng Ngarso Sungtulado diwujudkan melalui pemberian keteladanan kepada siswa. Eng Madya Mangunkarso diterapkan dengan menumbuhkan motivasi dan semangat untuk belajar. Yang terakhir, Tuturi Handayani diwujudkan melalui pemberian dorongan atau dukungan agar siswa lebih mandiri. Penafsiran ini menempatkan guru sebagai figur transformatif yang menginspirasi, membimbing, dan memotivasi. Praktik tersebut menunjukkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan modern yang menekankan kepemimpinan transformatif. Yang ketiga, relevansi gagasan Ki Hajar Dewantara dalam konteks sekolah abad ke-21. Nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara terbukti tetap relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Guru menilai bahwa kemerdekaan itu berpikir, tanggung jawab sosial, dan pembentukan karakter menjadi dasar penting dalam menghadapi era digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan sifat universal gagasan Ki Hajar Dewantara, serta kesesuaian dengan profil pelajar Pancasila. Keterpaduan tersebut menegaskan bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi progresif yang terus menuntun arah reformasi pendidikan Indonesia. Keempat, kurikulum merdeka sebagai aktualisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Guru melihat kurikulum merdeka sebagai bentuk modern kebebasan belajar ala Ki Hajar Dewantara. Kurikulum ini memungkinkan penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Praktiknya dilakukan melalui proyek dan memecahkan masalah untuk menumbuhkan kemandirian. Masih terdapat kesenjangan karena pelatihannya lebih menekankan administrasi daripada pemahaman filosofis. Nah, dengan ini diperlukan pelatihan berkelanjutan agar nilai Ki Hajar Dewantara dapat berlangsung lebih autentik dan sesuai spirit pendidikan yang memerdekakan. Kelima, yaitu tantangan implementasi di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan guru maupun siswa, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi siswa, minimnya pelatihan dan pendampingan yang mendalam tentang filosofi kurikulum. Minimnya pelatihan dan pendampingan yang mendalam tentang filosofi kurikulum merdeka, budaya sekolah yang masih berorientasi pada nilai akademik sehingga pendidikan memerdekakan belum optimal. Nah, dengan ini diperlukan perubahan mindset guru agar fokus pada proses belajar yang bermakna bukan hanya hasilnya. Yang keenam, strategi guru dalam membangun kemandirian dan kreativitas siswa. Guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek seperti project-based learning, menggunakan pembelajaran kolaboratif, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam kegiatan belajar. Ketujuh, peran teknologi dalam pendidikan yang memerdekakan. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui media digital seperti video interaktif, kuis daring, dan platform kolaboratif. Teknologi dipandang sebagai alat pendukung kemerdekaan belajar, bukan sebagai tujuan akhir. Penggunaan teknologi tetap disertai pengawasan moral agar tidak menggeser nilai-nilai kemanusiaan. Kedelapan, dukungan orang tua dan masyarakat dalam tripusat pendidikan. Kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat penting dalam pembentukan karakter siswa sesuai konsep
Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kolaborasi diwujudkan melalui komunikasi aktif antara guru dan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak. Keterlibatan masyarakat membantu membangun budaya belajar lebih mandiri. Partisipasi orang tua meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Keberhasilan pendidikan yang memerdekakan bergantung pada sinergi semua pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkarakter dan berkeadaban. Baik, dapat disimpulkan, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan yang memerdekakan ala Ki Hajar Dewantara tetap relevan di abad ke-21. Guru dapat memahami kemerdekaan belajar, proses menuntun siswa berkembang sesuai kodrat melalui keteladanan, motivasi, dan nilai moral. Prinsip Engarso Suntulado Eng Madya Mangunkarso Tuturi Handayani selaras dengan kepemimpinan transformatif dan kompetensi modern. Kurikulum Merdeka menjadi wujud aktual gagasan tersebut meskipun pelaksanaannya masih terkendala kurangnya pemahaman filosofis dan sarana. Guru tetap berupaya menerapkan melalui proyek kolaborasi dan teknologi humanis dengan dukungan keluarga dan masyarakat yang tercantum di Tripusat Pendidikan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.